percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang paling mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, Kau yang Allah tak pernah gagal. Haleluya. Thank you Jesus. Oh, haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, meskipun live streaming ibadah online Tuhan. Bapa tidak menyurutkan semangat kami untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Engkau melihat anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Karena situasi corona seperti ini, kami tidak bisa berkumpul dan beribadah di rumah doa-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah kudus-Mu. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan, dan urapi bibir lidah hamba. Pakailah bibir lidah hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara muda dan saudara sekalian dimanapun Anda berada, tentunya yang menyaksikan live streaming di Facebook saya, dan nanti ada recordingnya di YouTube channel saya. Dan pada hari ini tanggal 3 Mei, di mana minggu pertama awal bulan yang sangat luar biasa dan sangat memberkati kita semua. Dan pada saat ini saudara sekalian, kalau tadi saudara menyaksikan ibadah yang jam 10, tadi ibadah online jam 10, saudara sekalian pasti akan mengikuti ini, mungkin ada kaitannya, ada sambungannya. Dan puji Tuhan, pada saat ini saudara, saya terus
ingin mengingatkan dan menguatkan kepada kita semua, ya, karena kita adalah anak-anak pilihan Allah, anak-anak yang dikuduskan, dan kita saling menopang, saling bergandengan tangan. Meskipun kita bergandengan tangan dalam arti kata bukan fisik, tetapi hati kita harus tetap kepada Tuhan. Nah, saudaraku, saya akan membacakan, yuk kita sama-sama buka kitab kita di Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Oke. Saudara yang punya gadget bisa dibuka Alkitab ya. Dan saya membaca pakai Alkitab, dan kita Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia yang orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat." 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara sekalian, pada perikop ini saya ingin berbagi di mana penderitaan yang biasa dibanggakan, apakah kamu mengalaminya? Saya ulangi, penderitaan yang bisa dibanggakan, apakah kamu mengalaminya? Nah, mungkin loh, kok seperti itu? Ya, dan di sini saya akan membacakan. Tahukah kamu kalau ada penderitaan yang harus dihindari dan tidak boleh kita alami? Seperti apa? Ada saudara sekalian yang tahu? Nah, coba baca di 1 Petrus 4 ayat 15. Saudara bisa buka di 1 Petrus 4 ayat 15. Saya akan bacakan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Seperti firman tadi, ya kan? Dikatakan apa di ayat yang sini? Di ayat 24, saya akan bacakan yang di Lukas. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kekayaanmu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang kenyang, dan karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ini juga di sini sudah dikatakan di 1 Petrus, ya kan? Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ya. Firman Tuhan sudah digenapi sekali. Dan saudara sekalian, firman Tuhan benar-benar ya dan amin. Karena apa? Saya akan kembali membacakan di 2 Petrus atau di 2 Korintus yang sering saya pakai pada hari-hari ini adalah apa? Datang akan masa kesukaran, dan manusia akan mencintai dirinya sendiri, dan mereka akan saling membunuh. Mereka beribadah, tetapi mereka lupa
akan kekuatan. Kekuatannya yaitu dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Jauhi mereka. Saudara sekalian, di sini ada dua poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bacaan Roma 8 ayat 28. Kita sama-sama buka di Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Mengasihi Dia juga. Ya, karena apa? Setiap apa yang kita lakukan, ya, kita melakukan bagian kita, maka Allah turut bekerja dalam bagian kita. Gak mungkin sekarang secara logika aja. Kalau kita misal kata posisi lockdown, posisi corona, kita tidak bekerja kan, banyak PHK. Terus di rumah apa? Makan, tidur, makan, tidur. Gak mungkin ya. Sekarang kita punya gadget, ya kan? Kita pergunakan medsos sebagai untuk rekan bisnis, untuk aliran perekonomian berjalan, ya kan? Karena apa? Kita melakukan bagian kita secara otomatis, ya kan? Secara otomatis. Enggak, ya saya tahu nggak mungkin langsung dapat pesanan, dapat ini, enggak. Itu butuh proses karena waktu, ya kan? Di satu sisi ada pesanan, kita nggak mungkin bisa ngirim karena ekspedisi sekarang udah diliburkan. Dan sekarang ini, kalau kita melakukan bagian kita secara otomatis, Allah turut bekerja dalam bagian kita, ya kan? Kita lakukan, maka sisanya apa? Serahkan pada Tuhan. Sama seperti sekarang, kita lihat, kita nggak usah memikirkan, Pak, saya kan nggak kerja, saya gimana saya mendapat uang buat makan ini? Stop, jangan mengeluh, stop. Saudara bisa melihat saudara kita yang di belakang yang masih banyak di bawah garis kemiskinan, mereka selalu ucap syukur. Saudara sekalian, kita melakukan PSBB, tahu nggak? Pergi sebarkan apa? Sebarkan benih baik. Nah, dari situlah kita menyebar benih. Saudara percaya atau tidak? Awalnya ketika saya belum bertobat, saya belum terima Yesus. Apa iya ikut Yesus itu kaya, ikut Yesus itu pasti enak? Ternyata enggak. Pikul salib. Ketika kita melakukan bagian kita, dalam arti kata, saya diberkati oleh Tuhan. Diberkati dalam hal apa? Kesehatan. Tangan saya masih bisa bergerak, saya masih bisa melihat, merasakan, dapakan, mendengar. Dan ketika itu saya melakukan bagian saya ada rezeki seberapapun saya. Ya, biasanya berkat orang pikirnya materi. Tuhan memberikan berkat pada kita bukan materi, bukan hanya uang aja, tetapi yaitu kesehatan, keselamatan, perlindungan yang sempurna, dan kita bisa berbagi. Kita bisa berbagi berkat kepada orang. Mungkin tidak dengan harta benda kita, tetapi dengan apa? Mungkin dia butuh pertolongan, ada yang sakit, kita bisa mengantarkan. Contoh saya, beberapa contoh, mungkin saudara yang lihat Facebook saya, ya kan, IG saya atau Twitter saya atau apapun, di sana ada banyak saya melakukan kegiatan, ya. Saya pada saat itu, oke, saya lakukan. Sekali, dua kali saya berbagi. Saya pun bertanya, tuh, mana Tuhan? Katanya kau memberkati aku. Take and give. Manusia berpikir take and give. Sekarang nggak bisa. Kalau kita dengan Tuhan, hitung-hitungan take and give nggak bisa. Tetapi kita lakukan bagian kita. Kita lakukan dengan ikhlas. Maka semua itu akan digantikan oleh Tuhan. Berlipat kali ganda. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara sekalian, ketika saat itu saya melakukan sudah puluhan kali, belum kunjung tiba. Sangat yang luar biasa. Banyak orang yang mengatakan apa? Yosef, kamu tuh udah gak ada uang, sudah gak ada apa-apa, kamu jangan sok, jangan belagu. Itu orang-orang yang mengatakan itu. Tetapi saya kenal, Tuhan pasti akan mengangkat. Tuhan akan menjadikan aku kepala, bukan.
ternyata terbukti. Dan puji Tuhan, ketika saya masuk dalam penginjilan di satu pelosok-pelosok, banyak orang cerca nasi di sana, tapi Tuhan buktikan. Saya puji Tuhan menjadi seorang gembala sidang termuda di Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, puji Tuhan, saudara, ini bukan kuat atau berkahnya saya, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Nah, saudara, jadi penderitaan pun Tuhan rancang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Penderitaan corona seperti ini, sekali lagi saya mengatakan, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan untuk saudara dan saya. Tetapi Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, rancangan yang indah. Tuhan yang sedang beredar di belakang kita. Mungkin saudara berdoa, oh doaku lama belum dijawab, ya kan? Kok begini, kok begitu? Kalau engkau sabar, engkau menanti jawabannya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, pasti akan luar biasa. Amin. Nah, lanjut di poin kedua. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Saudara sekalian, pernah nggak saudara mengalami ini semua? Mungkin saudara bertanya, oh, Pak Yosef atau Yosef duduk katrok, masih SMA, masih tetapi sekarang banyak mengatakan, Pak Pendeta Yosef, apakah dulu pernah mengalami? Dulu pernah, ya kan? Dulu pernah. Bahkan terkadang kalau kita lalai, saya pun sebagai pendeta, meskipun saya lalai, lengah, iblis bisa mencuri bagian itu. Ketika datang kecobaan, saya kacau. Tetapi saya apa? Saya langsung duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya doa, minta ampun. Minta Tuhan untuk berikan jalan. Seperti lagu tadi pembuka. Dan di mana? Ingat, pencobaan itu datangnya dari siapa? Bukan dari Tuhan. Salah. Pencobaan itu datangnya dari iblis. Ya kan? Tetapi seizin Tuhan tentunya. Dan tidak melebihi kekuatan dari kita semua. Kekuatan manusia, tidak. Dan kalau ujian itu dari siapa? Itu dari Tuhan. Benar. Kita bisa bedakannya. Nah, kalau kita jatuh dalam cobaan, kita bertobat, tetapi kita jatuh lagi. Sama seperti apa? Babi kembali ke kubangannya, anjing kembali ke muntahannya. Nah, seperti itu. Itu adalah firman Tuhan yang paling keras. Itu yang pernah menampar saya. Dan puji Tuhan, step by step saya lalui semua, saya takut. Sampai detik ini pun saya pelayanan dari kota ke kota, dari lapas ke lapas, ya, dari panti asuhan, rehabilitasi, macam-macam. Saya hanya modal sendiri, tanpa ada yang modal. Tapi puji Tuhan, itu menjadikan satu kebanggaan. Kebanggaan apa? Karena Bapak kita sangat kaya. Di saat saya mau berjalan gak ada uang, Tuhan kirim berkat melalui orang, dan saya mampu menjalani itu semua. Puji Tuhan. Kita buka di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara sekalian, jemaat sekalian, dimanapun Anda berada, baik ada yang di Aceh, baik itu ada yang di DKI, Jabodetabek, ya, baik itu di Purwokerto, di Jawa Tengah, maupun ada yang di Bali. Saudara sekalian, jemaat terkasih di PDI, kita harus kuat. Dalam kondisi seperti ini, corona seperti ini, kita jangan putus asa. Wah, saya nggak bekerja, saya begini, bla bla bla. Buang itu semua. Ucap syukur dan berdoa senantiasa. Karena apa? Di dalam itu semua ada kekuatan bersama Tuhan Yesus. Amin. Dan selanjutnya,
Di ayat 1 Petrus 4 ayat 16, 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dengan nama Kristus itu. Ya, jika kita menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah kita malu, melainkan hendaklah kita memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Selain penderitaan karena melakukan kejahatan, kita harus bisa menerima penderitaan itu dengan ucapan syukur dan sukacita. Kenapa? Ya, karena dengan kita mengucap syukur, kita tidak bersungut-sungut, maka tingkap-tingkap langit terbuka untuk kita, jalan terbuka untuk kita. Maka disitulah sukacita kita dapatkan, damai sejahtera kita dapatkan. Karena firman Tuhan dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Karena itu, ketika seorang bergembira, virus corona tidak akan mudah masuk. Coba saudara cek orang gila di luar sana, gembira, makan di tempat sampah, sakit nggak? Pernah nemuin nggak? Ada yang jantung, kencing manis, akhirnya mati. Ada nggak orang gila seperti itu? Nggak ada kan? Nggak pernah nemuin. Itulah. Oh, berarti Pak, berarti kita harus jadi gila. Oh, bukan. Maksudnya adalah kita harus memiliki hati yang gembira. Dari situlah muncul obat, ya kan? Nah, selanjutnya apa? Kalau kita memiliki hati yang kering, itu akan permukaan tulang. Ya, kita next. Kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa, mereka mengalami penderitaan dalam versi berbeda-beda. Benar. Saudara jangan lihat dari daging. Saudara melihat orang kaya enggak berduka, enggak ini. Saya yang miskin begini-begini. Oh, jangan. Ya kan? Saudara jangan lihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumah kita. Ya. Tetapi bagaimana kita cara memupuknya? Namun sebagai orang Kristen kita diminta untuk berbahagia, bersukacita dan bersyukur saat menghadapi penderitaan dan pencobaan. Dari situ. Sekali lagi apa? Kita ucap syukur. Enggak ada jalan lain. Kita mau bersungut-sungut, orang yang melihat terus bisa apa? Kita lapor sama pemerintah bisa apa? Semua beban diserahkan ke pemerintah. Enggak bisa. Kalau bukan dari diri kita sendiri yang mau memulainya, maka semua akan sia-sia. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan orang lain. Next, saya lanjut. Yang terakhir, penderitaan membentuk kita menjadi pribadi yang tahan uji. Betul sekali. Ketika saya diterpa, dicerca, dihina, dimaki, lah kamu nggak bisa jadi, kamu ini, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh gitu, seorang hamba Tuhan apa palsu ini nih. Saya dikatakan, bahkan saya pendeta sah dikatakan seperti itu. Puji Tuhan. Saya di situ pun saya nangis. Saya hanya menangis. Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat kepada aku. Sekarang saya ketemu orang yang sudah memaki saya, mencaci saya ketemu, saya baik, orang itu malu dengan sendiri. Saudara sekalian, di mana saat kita menghadapi satu penderitaan, kita tahan uji. Di situ kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara jangan punya pemikiran, Pak, saya baru di PHK, Pak, saya hilang pekerjaan, Pak, bla bla. Terus saya dapat kabar teman yang keluar di PHK dari Ramayana. Ada seorang cewek naik ke atas tower mau bunuh diri karena di PHK. Karena malu dengan keluarga. Bodoh sekali. Saya katakan itu bodoh, perbuatan bodoh. Iya kan?
Kenapa? Tidak tahu uji. Sama seperti kalau Anda beli emas Anda beli itu udah cantik. Tahu nggak sebelumnya? Dilebur berkali-kali, dibentuk berkali-kali, itulah kita. Sama seperti kita bejana, ya kan? Dibentuk, udah salah dibentuk lagi sampai jadi. Dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Sama seperti barang, sama seperti seorang olahragawan, proses pelatihan itu menyakitkan. Mereka harus bangun pagi, latihan berjam-jam, mengangkat beban yang berat, dan juga menjaga pola makan, namun hasilnya adalah tubuh yang sehat. Kemampuan mereka dalam olahraga yang mereka tekuni semakin baik, dan bahkan mereka yang tahan uji sampai akhir akan memperoleh kesempatan. Saudara sekalian, saudara, ya saya katakan seperti olahragawan, kita melatih itu memang sakit, ya kan? Kita harus bangun pagi, latihan berjam-jam, mengangkat beban berat, ya kan? Menjaga pola makan. Sama seperti sekarang virus corona, kita harus cuci tangan. Kalau cuci tangan, kenapa sih sampai cuci tangan terus kinclong akhirnya tangannya, ya kan? Terus pola makan kita harus terus kayaknya jenuh kan? Gak usah jauh-jauh seperti itu. Ketika saat kita bekerja, kita pengen di rumah. Kapan nih saya di rumah bekerja terus? Ketika sekarang di rumah pengen di kantor, kapan nih saya masuk kerja? Sama seperti anak-anak sekolah. Ketika di sekolah, kapan ya libur? Begitu dikasih libur, kapan ya sekolah? Ya kan? Tidak pernah bersyukur, kan? Ketika hujan terus, kapan cerah, kapan panas? Dikasih panas, kapan ya hujan? Nah, ada lagi di sosmed itu lucu-lucuan, ya kan? Dulu orang ingin, kalendernya kok nggak ada tanggal merah ya, hitam semua. Nah, sekarang keturutan, ya kan? Benar-benar keturutan. Semua kalender warnanya hitam, tetapi apa liburan sekarang hampir 2 bulan, ya kan? Nah, begitu juga Jakarta yang macet. Kapan Jakarta bisa lepas dari kemacetan? Sekarang lihat ya, hasilnya udah macet, tetapi banjir ya, kan? Nah, saudara sekalian, kita jangan terlalu jangan terlalu menggerutu bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi ucap syukur dalam setiap segala hal. Kita berdoa dan bersyukur, itu jangan lupa, ya saudara. Dan saat ini terus jaga kondisi badan kita, makan makanan bergizi, termasuk yang vitamin C. Kalau saya banyak makan cabai, dari situlah ya saudara bisa lihat sekarang tubuh saya ya agak diet, bukannya gemuk tapi diet. Dan saya memiliki satu kesimpulan di mana kesimpulan dulu. Kita tidak boleh mengalami penderitaan karena melakukan kejahatan. Betul. Kita tidak boleh mengalami penderitaan. Kita sekarang lagi diuji dalam penderitaan ini. Jangan kita jaga hati kita untuk tidak melakukan kejahatan, karena firman Tuhan dikatakan apa? Manusia akan mencintai diri sendiri dan akan saling membunuh untuk kedamaian. Firman Tuhan, ya dan amin. Nah, di sini saya akan mungkin satu pertanyaan. Apakah kamu merasa sedang mengalami pencobaan dan atau penderitaan hari ini? Sekali lagi, pertanyaan pertama, apakah kamu merasa sedang mengalami pencobaan atau penderitaan hari ini? Nah, kalau saudara mengalami penderitaan, bukan langsung cepat-cepat cari pendeta, bukan, ya kan? Bukan cepat-cepat cari orang pintar, bukan, ya kan? Jangan mengandalkan manusia dulu, ya, mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ketika saudara mungkin pengen terburu-buru untuk ada jawaban, segala sesuatu pengen ada jawaban. Nah, saudara, saya juga ada buka kontak hotline yang sudah saya bagikan itu, seperti poster kecil itu di Banda Aceh juga, Aceh Medan itu ada nomornya, dan juga di Jabodetabek itu ada nomornya juga, dan untuk Jawa Tengah tempat saya sendiri untuk sekretariat bersama istri saya, nanti saudara bisa di scroll, bisa dilihat itu ada nomor. Nanti setelah ini saya akan kirimkan lagi, ada nomornya yang tertera di bawah. Nanti
kami akan membantu saudara-saudara untuk mencarikan satu solusi. Tetapi saya minta satu, jangan terlalu banyak protes, lakukan bagian kita. Ya, kalau saudara ingin ada jalan solusi keluar, jangan protes dulu, jalani dulu. Karena itu adalah satu cara untuk kita benar-benar bersyukur, bertahan hidup, bertahan demi untuk apa? Untuk kita menjadi keluar sebagai seorang pemenang. Dan yuk bersyukur dan bersukacita, jalani dengan tekun, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah bahwa kamu pasti menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin saudara. Kalau kita bertahan dan kita bisa sampai pada kesudahannya, kita akan menjadi keluar sebagai pemenang. Pemenang bukan dalam, kalau secara olahragawan lari kita menjadi pemenang, tapi pemenang setiap kita akan menerima mahkota kemenangan dari Tuhan dan nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara sekalian, kita tutup Alkitab kita. Pada saat ini saya ingin berdoa untuk saudara yang dalam memiliki masalah, dan saat ini yang memiliki beban berat atau sebelumnya orang yang sakit terlebih dahulu. Saudara bisa mengangkat tangan kanan saudara angkat, letakkan tangan kiri di dada saudara bagian yang sakit. Saya akan mendoakan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, baik itu apapun juga, baik itu jantung, asma, asam urat, atau segala macam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah sembuhkan mereka Tuhan. Dan kuasa-Mu lebih dahsyat. Engkau dokter di atas dokter, tapi di atas tabib. Dan saudara yang mengalami beban berat, keputusasaan, bahkan PHK, ingat saudara nggak PHK, ada program prakerja dari Presiden, ikuti itu. Yuk kita angkat tangan yang memiliki permasalahan. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membukakan jalan untuk mereka Tuhan, dan Engkau yang akan melindungi mereka Tuhan. Engkau akan menjawab mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah atas mereka, asalkan mereka seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, tidak melencang ke kanan atau ke kiri. Bapa, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas mereka, baik yang sakit maupun yang ada masalah. Haleluya. Dan saat ini saya ingin berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan kesehatan, keselamatan, dan ampuni segala kesalahan kami semua Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan selalu memberkati kami dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, dan usaha kami Tuhan. Kami terus mendoakan bangsa Indonesia dari mulai presiden, wakil presiden, staf menteri, kabinet, serta jajaran yang lain dari kecamatan, kelurahan, sampai RT RW. Tuhan, kami percaya Engkau berikan tanggung jawab kepada mereka, dan Engkau berikan kepercayaan kepada mereka, roh takut akan Engkau Tuhan, baik dalam keadaan situasi apapun Tuhan. Bapa, kami percaya, dan kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa dengan persekutuan kudus, dengan para malaikat yang kudus, bersama Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara sekalian, bagi yang belum menyaksikan live tadi pagi, saudara bisa menyaksikan di YouTube kami, di channel saya, dan nanti di live yang kedua ini akan ada recording di YouTube channel saya. Dan ikuti, setiap hari ada recording tentang pembicaraan atau tentang sharing atau tentang apa, dan saudara bisa telepon ke saya secara pribadi. Saya akan bantu mendoakan saudara sekalian secara pribadi. Tentunya saudara tetap di dalam firman Tuhan. Amin. Dan jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, like jika sharing ini, firman ini, khotbah ini berguna bagi saudara. Bagikan untuk yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.